Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Nita dalam podcast cerita seputar Tanah Doang. Sekarang itu lagi marak-maraknya tentang operasi zebra yang khususnya untuk mungkin Indonesia mungkin dan lebih khusus lagi di masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, kita ini mau tahu apa sih sebenarnya itu operasi zebra, dari untuk apa sampai siapa-siapa saja yang berhak. Hari ini kita mau berbincang-bincang langsung sama Kasat Lantas Polres Kepulauan Selayar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak bisa perkenalkan dirinya lebih lengkap lagi kepada teman-teman di rumah, disilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya perkenalkan diri, nama saya Sardan, pangkat saya AKP, jabatan kesehari-harian yaitu Kasat Lantas Polres Kepulauan Selayar. Sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu, saya bertugas di Kabupaten Kepulauan Selayar. Asli saya dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Iya. Dan saya baru juga tugas di Kepulauan Selayar baru tahun ini. Sebelumnya tugasnya hanya di Makassar saja. Iya. Ya. Karena kebetulan ini kasatnya kita orang luar, kita mau tanya dulu nih selama di Selayar bagaimana perasaannya selama tugas di Selayar? Ya, bagi saya karena kalau masalah tugas saya rasa biasa-biasa saja, sama-sama saja. Tapi Selayar sangat luar biasa. Tepuk tangan. Sangat luar biasa. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya. Saya mewakili teman-teman orang Selayar mengucapkan terima kasih karena pendatang seperti kita menganggap bahwa Selayar itu luar biasa. Iya, masuk kita di pembahasan mengenai operasi zebra. Mungkin masih banyak orang di luar sana yang belum tahu apa sih sebenarnya itu operasi zebra. Oh iya. Silakan Pak. Ya mungkin saya cerita sedikit kepada pemirsa dan seluruh masyarakat yang ada di Kepulauan Selayar. Kenapa kepolisian ini melakukan operasi zebra? Kenapa dinamakan zebra? Ya. Saya cerita sedikit dulu. Zebra itu adalah jenis binatang yang sangat tidak bisa dijinakkan. Nah, ketika waktu itu di zaman masih jadi zebra ini dilaksanakan sebelum zaman kemerdekaan sudah dikenal yang namanya operasi, yaitu zebra. Itu zaman itu karena bagaimana caranya kita untuk mendidik masyarakat supaya yang masyarakat tidak taat hukum itu kita bisa menjadi taat hukum. Bagaimana kita bisa menjinakkan zebra itu untuk bisa patuh kepada tuannya. Nah, itulah yang cikal bakalnya kenapa ini operasi dinamakan operasi zebra. Ya. Jadi berdasarkan hewan zebra sendiri Ya, itu filosofinya dari hewan zebra yang tidak mudah dijinakkan, namun mau dijinakkan. Iya. Kalau untuk operasi zebra ini kan mulai tanggal 3 sampai tanggal 16. Jadi operasi zebra ini adalah operasi terpusat kepolisian yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Nah, ini dilaksanakan di seluruh wilayah kepolisian Republik ini, dilaksanakan dari tanggal 3 Oktober sampai tanggal 16 Oktober. Kemudian dalam operasi zebra ini juga ada beberapa sasaran. Ada beberapa kriteria-kriteria yang menjadi atensi khusus. Ya. Atensi khusus. Artinya secara hukum penindakannya ada penindakan yang sangat urgent. Dilihat dari karakteristik daerah masing-masing. Boleh kita jelaskan kalau Selayar sendiri itu seperti apa Pak? Nah, untuk di wilayah Sulawesi Selatan, itu ada 7 atensi khusus atau 7 kriteria khusus yang akan dilakukan penindakan.
yaitu yang pertama tentang pemakaian atau penggunaan helm SNI. Nah, kenapa? Karena helm ini adalah merupakan keselamatan kita berkendaraan sepeda motor. Kemudian yang kedua yaitu berkendaraan anak di bawah umur. Ini menjadi prioritas kedua karena melihat dari angka kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya dan di wilayah Sulawesi Selatan, kecelakaan yang melibatkan anak ini cukup tinggi. Khusus untuk di Selayar saja dalam tahun sejak Januari sampai saat ini yang melibatkan anak itu sekitar 60 sampai 70 kali. 60 sampai 70 kali. Iya, bahkan ada yang meninggal dunia. Anak di bawah umur. Anak di bawah umur. Nah, ini yang ketiga yang melawan arus. Iya, melawan arus. Terutama ya di Selayar ini ada beberapa jalan yang memang jalan searah. Iya. Termasuk yang ada di Hayung. Di Hayung. Nah, ini jalan satu arah. Hanya bisa dilalui untuk dari selatan ke utara, tapi kenyataannya banyak yang dari utara ke selatan. Nah, inilah mereka berikan edukasi kepada masyarakat. Iya. Edukasi. Kalau untuk edukasinya kepada masyarakat sendiri itu seperti apa, Pak? Karena kan mungkin masyarakat sudah tahu kalau ini jalan satu arah, tapi beberapa mungkin itu juga belum tahu. Betul. Jadi ada beberapa pelanggar yang berhasil kita tanya, Bapak dari mana? Dari sana Pak, mau kemana? Saya mau ke sana. Bapak tahu enggak kalau ini jalan satu arah? Saya enggak tahu Pak. Nah, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui, makanya di sana sebetulnya sudah ada rambu-rambu dipasang. Iya. Rambu-rambu dipasang, namun masyarakat juga belum paham. Karena masyarakat kita sendiri memang mungkin karena selama ini dianggap Selayar ini seperti kita di kepulauan. Iya. Kita belum terlalu ramai, tapi perkembangan sekarang saat ini Selayar ini perkembangannya cukup luar biasa, terutama kendaraan yang berlalu lintas di wilayah Kepulauan Selayar. Jadi caranya untuk mereka mengetahui itu dari pihak kita sendiri. Kita melakukan sosialisasi. Dengan memberikan edukasi berupa pemasangan spanduk, pemasangan stiker, stiker. Kemudian di ujung sana juga ada rambu-rambu, ada spanduknya lagi. Nah, itu sebetulnya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan atau mengendara yang melawan arus karena membahayakan pengendara yang berlawanan. Iya. Membahayakan, sangat membahayakan. Kalau untuk daerah-daerah penetapan arus di Selayar yang tidak boleh berlawanan arus itu sendiri, apakah ada kriterianya mungkin? Itu berdasarkan peraturan daerah. Oh, peraturan daerah. Jadi untuk Selayar ini kan baru satu dengan yang ada satu di sampingnya Polres. Ya, sampingnya Polres itu yang dari yang depan SMA naik. SMA 1. SMA 1 yang Jalan Kartini. Itu hanya jam-jam tertentu. Iya, hanya jam-jam tertentu. Karena di ujung itu ada sekolah, ada kantor. Ketika nanti itu dijadikan dua arus akan terjadi kepadatan. Jadi itu salah satu alasannya kenapa di daerah situ tuh hanya satu arah. Satu arah ya. Ketika jam-jam tertentu. Jam-jam tertentu. Iya. Untuk selama operasi zebra ini Pak berlangsung, jenis pelanggaran apa-apa saja sih yang sudah kepolisian tangani dari tanggal 3 kemarin? Kalau untuk di Polres, jadi yang kami sudah amankan, pertama itu adalah pengendara yang tidak menggunakan helm. Yang kedua, pengendara yang di bawah umur. Di bawah umur. Kemarin ada yang pengendara dalam kondisi mengonsumsi minuman keras. Mabuk. Ya, itu kita sudah amankan. Kemudian yang knalpot bising atau knalpot brown. Ya, ini sudah kita juga amankan. Terus yang biasa mungkin masyarakat keluhkan di wilayah pantai, terutama di pasar,
dan sekitaran Batu Iya. yang suka angkat-angkat ban. Balap Itu liar juga. balap liar ya, yang suka angkat ban. Kemarin sore kita amankan 4 orang yang viral itu. Ya, kita sudah amankan. Alhamdulillah kemarin dari beberapa TO sudah berhasil kita amankan 4 unit. Dan itu sanksinya bukan hanya tilang, tapi kita akan kandangkan kendaraannya selama kurang lebih 3 bulan baru Jadi- bisa keluar. Oh, jadi meskipun kendaraannya lengkap, tapi kalau mereka balap liar, angkat-angkat ban, Iya. itu tetap dikandangkan kendaraannya. Tetap dikandangkan. Jadi untuk teman-teman di rumah harus hati-hati nih, karena ya. meskipun lengkap, tapi kalau balap-balap tetap Angkat-angkat dikandangkan. ban, tetap dikandangkan. Kalau untuk yang knalpot brong tadi yang sempat kita sebutkan, Iya. itu kan masih banyak di Selayar dan sangat mengganggu mungkin kalau jam-jam istirahat mereka. Itu solusinya dari kita selain melakukan ditangkap orang-orangnya itu, adakah solusi Kita lain, ada jam-jam tertentu. Di samping itu juga ada himbauan, himbauan? ada spanduk-spanduk yang kita sudah pasang. Iya. Kemudian ada stiker yang kita sudah bagikan untuk tidak menggunakan knalpot brong. Kemudian di samping itu untuk mengantisipasi, kami dari Satuan Lalu Lintas itu melakukan patroli pada jam-jam rawan, utamanya pada malam-malam hari. Itu kita lakukan patroli untuk daerah-daerah yang dimungkinkan terjadi atau kumpulnya anak-anak muda yang lagi nongkrong. Itu selalu kita antisipasi, dan kemarin termasuk kendaraan roda 4 kami sudah amankan juga. Kemarin tadi pagi sudah kita potong knalpotnya dan kita sita, kita sita. Motor kemarin sudah ada beberapa. Kita ketahui, saya sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa Polres Selayar telah menyita kurang lebih 300 itu dari Januari sampai periode Juli. Itu sudah kita musnahkan dengan di loader. Knalpot-knalpot Knalpot yang brown. Jadi ini sekarang di kantor selama operasi Zebra kurang lebih sudah ada 20. sudah ada 20. Ya, dari Juli sampai sekarang ini sudah hampir 100 lagi saya dapat. Jadi berarti cukup banyak. Cukup banyak. Nah, karena cukup banyak, kenapa tidak melakukan razia-razia kepada penjualnya? Untuk penjual kita sudah himbau, dia kalau menjual kan itu ada yang produksi. Jadi untuk penjualnya tidak bisa kita lakukan penindakan, hanya kita himbau. Oh, himbau. Kita sudah pasang, boleh menjual, tapi tidak boleh dipasang di bengkel tersebut. Dan kita himbau kepada masyarakat, boleh dipakai, tapi ketika dia akan melakukan adu kecepatan atau adu ketangkasan, mungkin di event-event tertentu, itu diperbolehkan. Tapi ketika dia pakai di jalan umum dan waktu berlalu lintas secara normal, Iya. itu yang akan kami tindak. Berarti tetap boleh, tapi untuk waktu-waktu tertentu. Waktu tertentu seperti berapa bulan yang lalu ada Event balap. event balap. Nah, itu boleh. Boleh. Tapi ketika di luar dari arena itu tetap akan kami tindak. Karena itu cukup meresahkan juga, Ya, Pak. cukup meresahkan. Ya. Iya. Selain menindak para pelanggar dalam operasi Zebra ini, apa saja yang dilakukan kepada masyarakat di Jadi Selayar? operasi Zebra ini bukan hanya kita menindak, tapi bagaimana kita mendidik masyarakat untuk patuh hukum. Kemudian di samping kita melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat, ke sekolah, ke masjid, ke pasar, ke tempat umum yang ada keramaian, kita melakukan juga bakti sosial. Bakti sosial. Seperti kemarin kita lakukan donor darah dalam rangka HUT TNI yang ke-77. Kita laksanakan bersama rekan-rekan dari Kodim. Itu dalam rangka juga operasi Zebra. Oh, jadi dirangkaikan semuanya. Semuanya. Jadi bukan hanya kita ke lalu lintas saja. Kita juga nanti akan memberikan bantuan baksos Baksos kepada terutama ke
bakti sosial pembagian sembako pada masyarakat yang kurang mampu. Berarti operasi zebra ini bukan hanya mungkin yang dipikirannya masyarakat beberapa, kita harus lengkap kendaraannya, bukan hanya itu ternyata. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu, jadi ada beberapa kegiatan baksos juga yang ada dilakukan. Kegiatan baksos ya. Untuk operasi zebra ini Pak, ini dilakukan secara rutin per bulan kah, bertahun, atau kapan ini waktunya? Kalau untuk operasi terpusat itu untuk dilaksanakan operasi zebra 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali, dan itu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Kemudian operasi zebra sendiri ini bermaksud atau dilatar belakangi untuk menciptakan situasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Oh, jadi setiap mau Natal sama Tahun Baru baru diadakan operasi zebra. Iya. Nanti setelah zebra ini ada operasi lagi sebelum Natal dan Tahun Baru. Oh, jadi nanti bakalan ada lagi. Bakalan ada lagi. Yang jadi pertanyaan juga, ada yang bertanya, kenapa katanya sekarang diumumkan mau operasi zebra? Maksudnya masyarakat sadarnya nanti kalau pas mau operasi zebra, kayak menggunakan helm dan lain-lain. Sebelumnya mungkin, nggak ada gini operasi zebra, tidak usah misalnya pakai helm atau apa semuanya. Inilah yang menjadi tugas kami, ya. Itu tugas kami, bagaimana masyarakat itu patuh hukum, bukan nanti kata seperti ada operasi. Iya. Seperti tadi yang awal saya sampaikan, seperti zebra. Zebra ketika ini liar, tidak mau menuruti pemeliharanya. Tapi dengan maksud dengan adanya operasi zebra ini, masyarakat itu bisa patuh, sadar bahwa berlalu lintas itu bukan hanya untuk menuju satu tujuan dengan tiba di tempat tujuan, tapi bagaimana dari tujuan itu, dari titik dia mau pergi kemana, itu tiba dengan selamat, ya, kembali juga dengan selamat. Nah, kembali dengan selamat. Dalam perjalanan itu pastikan bahwa dia aman, tertib, lancar, sehingga keselamatan dan keamanan itu terjamin. Nah, itulah tujuannya sebetulnya. Jadi seperti itu tujuannya ya. Iya. Tujuannya bahkan lebih kepada para pengendara sendiri, diri mereka sendiri. Diri sendiri, ya. Diri sendiri. Selama operasi zebra ini sampai sejauh ini Pak, untuk masyarakat Selayar sendiri menurut Bapak tingkat kepatuhannya terhadap hukum yang lalu lintas ini bagaimana Pak? Kalau menurut dari saya, hasil dari kita sudah lakukan kurang lebih 4 hari ya. Iya. 4 hari. Dan tadi masih kita juga temukan ada lebih 10 pelanggar yang kami tindak. Artinya, dan rata-rata ini di bawah umur. Rata-rata di bawah umur. Rata-rata di bawah umur. Jadi tingkat kesadaran masyarakat terhadap berlalu lintas memang masih kurang. Masih kurang, dan rata-rata di bawah umur. Tapi kalau secara umum masyarakat sudah mulai sadar, karena sudah banyak juga yang bertanya bagaimana Pak, kapan operasi, di mana operasi. Artinya masyarakat sudah mulai mau sadar, mau sadar. Nah, tinggal kita harus rutin, kita harus tetap semangat untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Jangan yang anak muda, ya, anak remaja-remaja itu celaka di jalan, ya, karena dari sekian kecelakaan itu sudah ada anak di bawah umur yang meninggal itu sia-sia di jalan. Iya. Nah, inilah yang kita edukasi kepada anak-anak saya, ya, keponakan saya yang ada di Selayar yang bersekolah, ya, silakan. Mungkin karena sarana prasarana tidak didukung oleh pemerintah. Nah, ini dan suatu masalah juga yang harus kita cari solusinya. Nah, ini harus solusinya. Tidak mungkin yang jauh dari utara, yang jauh dari selatan, ketika dia akan sekolah, mungkin orang tua punya kesibukan, tidak mungkin harus diantar. Iya Pak. Nah, inilah yang perlu ada solusi untuk bagaimana anak-anak ini bisa bersekolah, dia selamat, ya,
ya, tidak ada kecelakaan, ya, bagaimana solusinya? Nah, mungkin perlu saya sudah koordinasi dengan pihak terkait untuk bagaimana mewujudkan cita-cita anak-anak kita atau anak-anak yang ada di Kepulauan Selayar sini. Tapi sampai sekarang belum terrealisasikan mungkin solusinya Belum terrealisasikan. karena masih kita lihat juga banyak anak-anak di bawah umur yang menggunakan sepeda motor ke sekolah. Betul. Bahkan mungkin di SMP juga mungkin SMP sudah banyak. sudah banyak. Tapi karena berdasarkan ini belum ada solusi sampai sekarang. Kalau dari pihak kepolisian sendiri, berarti itu masih boleh anak-anak yang menggunakan seragam ke sekolah tanpa dilakukan tindakan kayak penilangan kepada mereka. Tetap kita lakukan. Tetap kita lakukan. Jadi kita lakukan ada namanya di kantor kita berlakukan ada namanya tilang teguran. Jadi teguran tertulis tapi bentuknya seperti surat tilang. Ini nanti akan kita berikan surat pernyataan kepada orang tuanya. Nah, kita juga lihat bagaimana kondisi di mana dia tinggal. Ya. Kemudian kita juga berikan pesan-pesan kepada orang tuanya apabila jauh seyogyanya cari tempat tinggal yang dekat sekolah atau di keluarganya. Kemudian kalau memang tidak bisa diantar, ya silakan mungkin pagi, kalau pagi dari kampung itu ada angkutan. Iya. Cuman belum memadai. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan kepada pihak terkait untuk bisa memenuhi kebutuhan itu sehingga tujuan anak-anak untuk bersekolah menuntut ilmu itu bisa tercapai dengan baik. Jadi untuk teman-teman di rumah mungkin yang masih sekolah terus harus mengendarai kendaraan sendiri ke sekolah, itu polisi tidak menspesialkan, tapi tetap beda mungkin dari tilang biasanya, mungkin hanya mendapat tilang teguran dan juga bentuk menyadarkan mungkin. Menyadarkan. Untuk lokasi-lokasi khusus, apakah di operasi Zebra ini di Selayar, apakah seluruh daerah atau ada lokasi-lokasi tertentu? Kalau untuk operasi ini tidak ada, operasi tempat tertentu tidak ada. Kita sifatnya mobile. Jadi mobile itu keliling saja. Keliling di mana disambil memantau arus lalu lintas, melihat kondisi lalu lintas, sambil melihat ini masyarakat pengguna jalan berkendaraan tapi tidak menggunakan helm, knalpotnya berondong, tidak dilengkapi dengan kaca spion. Inilah pelanggaran yang kasat mata. Nah, inilah yang biasa langsung dilakukan penindakan. Nah, kalau terutama yang anak-anak di bawah umur, yang bonceng tiga. Nah, ini yang selalu kita imbau, selalu kita sampaikan kepada orang tuanya. Karena kalau hanya polisi saja atau lalu lintas saja yang bergerak sangat berat. Jadi harus orang tua. Makanya kami juga melakukan edukasi ke pihak sekolah. Pihak sekolah juga memberikan pengawasan. Iya betul. Jadi semua harus dari orang tua, guru-guru, pihak sekolah. Harus semua bergerak. Iya. Untuk kasus penilangan sendiri, Pak. Iya. Penilangan di tempat itu prosesnya itu seperti apa kalau boleh kita tahu? Ya, sesuai dengan aturan penilangan, penindakan hukum dalam bidang lalu lintas. Jadi ketika pelanggar ditemukan bahwa ada pelanggar, nanti ada sesuai dengan bentuk pelanggarannya, jenis pelanggarannya. Di sepongko tilang itu sudah dijelaskan. Di sana nanti ada kolom-kolomnya. Kemudian pada saat dilakukan penilangan, orang biasa mempertanyakan, Pak, bagaimana prosesnya? Jadi ketika sudah dilakukan penilangan oleh petugas kepolisian, itu ada beberapa waktu yang sudah ditentukan karena jadwal sidang tilang itu ditentukan oleh pengadilan dan waktunya dalam 1 minggu atau 2 minggu itu hanya 1 kali. 1 kali dalam 2 minggu. Oh, jadi mungkin ada beberapa orang yang ditilang nanti di sidang bersamaan? Oh, seperti itu. Seperti kemarin ini ditilang yang bulan lalu, sidangnya besok tanggal 7.
Dan ada yang sidangnya nanti tanggal 21. Jadi kemarin saya kirim hampir 200 tilang. 200 tilang. Itu sejak periode September. Iya. 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Sudah 200 lebih. Oke. Sudah 200 lebih ternyata. Ya. Untuk tilang sendiri Pak, tapi kan sebelum sampai mungkin ke pengadilan, bahasa kasarnya mungkin beberapa polisi mungkin bilang Bayar di tempat. iya, kau bayar maka saja kok enggak sampai di pengadilan. Ya, Itu kita sebagai pihak kepolisian menanggapi hal ini bagaimana? Ini saya sampaikan kepada masyarakat Kepulauan Selayar ya, sebagai pemirsa sekalian semuanya. Jadi ketika petugas lalu lintas melakukan penilangan, tidak ada yang melakukan pembayaran di tempat maupun di kantor. Di tempat dan di kantor. Di kantor itu tidak ada. Karena di dalam belangko tilang untuk saat ini ya itu sudah dilakukan tilang briva. Jadi di dalam surat tilang itu ada nomor rekening Bank BRI. Ada barcode-nya. Iya. Ketika barcode itu dipoto, itu akan muncul Nomor briva. Nomor briva dan besarnya tilang, dendanya tilang. Nah, ketika sudah melakukan pembayaran, nota dari pembayaran tadi atau resinya itu disampaikan ke petugas lalu lintas yang menilang di kantor untuk bisa diberikan, umpamanya kalau motornya yang disita, Iya. itu bisa diambil. Itu jaminan. Ketika nanti selesai di persidangan, contoh kalau dia membayar di BRI denda maksimal. Jadi di tilang itu kalau akan membayar di BRI itu denda maksimal yang diberikan sesuai dengan daftar tilang yang ada. Contoh tidak menggunakan atau tidak memiliki SIM. Iya. Itu dendanya sampai 1 juta. Bayar di BRI. Nunggu sambil waktu sidang. Contoh waktu sidangnya besok. Ternyata dalam vonis sidang hanya denda 200.000. Iya. Setelah ada vonis sidang tadi ini diambil oleh pelanggar, resinya diambil oleh pelanggar, minta ke kejaksaan, uangnya bisa diambil sisanya. Diambil di BRI. Di BRI. Iya. Oke. Tapi harus ada dari kejaksaan. Iya. Nah, ini yang disampaikan mungkin masyarakat yang pernah ditilang membayar ke BRI, ternyata bayarnya sampai 1 juta, 2 juta. Silakan dicek ke pengadilan, minta vonisnya, putusannya, bawa ke kejaksaan. Nanti di kejaksaan ada checklistnya. Iya. Nah, dari situlah nanti diambil uangnya kembali ke BRI. Jadi untuk teman-teman yang di rumah bahwa bayar di tempat ataupun di kantor polisi itu tidak ada. Yang ada silahkan bayar di BRI. Iya. Untuk teman-teman di rumah ini mungkin info baru karena mungkin beberapa teman-teman yang mungkin sempat bertemu dengan polisi-polisi mungkin beberapa yang bayar di tempat supaya bisa lolos. Kalau kita sendiri sebagai Kasat Lantas menindapi anggota-anggota yang seperti itu bagaimana? Insya Allah selama saya tugas di Selayar, saya akan menjamin bahwa anggota saya tidak ada seperti itu, ya. Dan setiap anggota di lapangan, saya selalu ada di sampingnya, selalu ada di sampingnya. Dan saya sudah pesan juga, dan itu juga sudah diatur bahwa petugas kepolisian lalu lintas, terutama yang melakukan tindakan penilangan, dilarang menerima denda titipan tilang dari pelanggar. Itu sudah ada. Dan apabila ditemukan itu tentunya juga akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, baik disiplin maupun kode etik. Jadi polisi-polisi yang melakukan hal-hal tersebut, kalau tempat mengadu diterima pengaduan 1 kali 24 jam di Propam di Polres. Silakan. Mungkin ini Pak ada orang yang takut pergi ke sana mengadu. Adakah link khusus maksudnya yang kita bisa mengadu dari rumah saja? Bisa.
Bisa? Itu langsung masuk ke pengaduan Mabes Polri atau Polda. Oh, tidak ada di Atau Selayar. enggak ada. Untuk pengaduannya langsung terpusat. Karena itu di Sentral Propam Polda, Mabes Polri. Jadi tidak ada di Selayar. Atau bisa disampaikan melalui HP ke saya bisa, ya. Nanti silakan pemirsa dicatat nomor HP saya, ya. Untuk apabila ada keluhan, ada tindakan anggota lalu lintas di lapangan, khususnya anggota lalu lintas di Polres Selayar, silakan. Saya 24 jam untuk menerima aduan terkait dengan tindakan anggota saya di lapangan. Jadi untuk masyarakat di rumah, nomor polisi Bapak Kasat Lantas itu terbuka untuk umum. Jadi untuk siapapun yang mungkin dapat tilang di jalan, pungutan liar sejenis itu, boleh langsung mengadu. Boleh. Satu lagi Pak, untuk polisi biasanya kan kita di jalan, untuk masyarakat tahu polisi yang berhak menilang. Kan mungkin ada yang bukan tugasnya, atau apakah kita sebagai masyarakat itu menerima saja siapapun yang menilang kita? Jadi untuk penilangan, ya, saya jelaskan bahwa polisi dimanapun saja itu bisa melakukan penindakan atau mengamankan pelanggaran atau pelanggar yang ditemukan, baik itu dari fungsi lain, bukan hanya di lalu lintas, tapi penilangan itu hanya dilakukan oleh lalu lintas karena yang dibekali surat tilang itu adalah petugas lalu lintas, ya. Mungkin sabara bisa menilang, dia bisa menangkap, ya, sesuai dengan undang-undang kepolisian, ya, bahwa Polri itu semuanya, bukan hanya sabara, bukan hanya intel, bukan reserse, bukan bimas, ya. Yang penting dia polisi dan pelanggar itu pelanggaran yang jelas bisa menangkap dan segera mungkin, ya, menyampaikan atau melaporkan kepada polisi lalu lintas terdekat. Jadi ketika mungkin ada masyarakat yang diamankan oleh polisi tapi bukan lalu lintas, mungkin jauh tidak ada ini, mungkin dibawa ke sana kemari, ya, dengan maksud tertentu, ya, ini kan sering terjadi. Betul. Ketika seperti itu, tolong sampaikan, catat namanya, pangkatnya apa, ya, tanya tugasnya di mana. Silahkan nanti polisinya mau dibawa motornya, mau di apa, tapi kalau jelas setelah itu datang ke Polres atau kantor polisi terdekat, ya, kantor polisi terdekat apabila ditemukan hal-hal seperti itu. Jadi semua polisi berhak, bukan hanya polisi lalu lintas. Karena sempat saya lihat juga di video-video viral, katanya kalau ada yang tilang, tanya dulu ini polisi dari mana, tugasnya apa. Ada surat tilangnya tidak? Kalau tidak berarti saya tidak berhak ditilang. Nah, itu tapi segera melaporkan ke lalu lintas polisi tersebut. Artinya ketika mungkin dari fungsi bimas dia menemukan pelanggaran, mungkin dia dapat knalpot bron atau motornya bondol, ya, kemudian dia kebut-kebutan, ini adalah tugas polisi secara umum, ya, secara umum bisa diamankan dan segera mungkin dilaporkan ke lalu lintas, gitu. Setelah perbincangan saya dengan Bapak Kasat Lantas, mungkin kita semua sedikit banyak sudah tahu bagaimana proses-prosesnya, bagaimana tentang operasi zebra yang dilakukan, baik buruknya. Terakhir Pak, bagaimana harapan Bapak terkait masyarakat pengguna jalanan di Selayar? Saya mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya yang menggunakan kendaraan bermotor, baik roda 4, roda 2, ya, baik sepeda, artinya ketika di jalan raya, kami harapkan untuk tetap memperhatikan keselamatan diri, ya. Keselamatan diri adalah yang utama.
Ya. Keselamatan diri yang paling Keselamatan utama. diri adalah yang utama, baru keselamatan orang lain. Iya. Karena di Selayar ini banyak juga yang saya temukan, banyak kasus yang terjadi ketika di perempatan seyogyanya kalau naik kendaraan roda 2 kurangi gas. Lihat juga persimpangan kanan kiri, ada ndak pengendara lain. Iya. Ketika keluar dari lorong menuju jalan besar, berhenti dulu, lihat. Kalau mau belok kiri nolehnya ke kanan. Kalau mau belok kanan nolehnya ke kiri. Ada ndak kendaraan lain? Ketika keluar dari lorong, belok langsung belok, tidak memperhatikan kendaraan yang di jalan besar. Ini yang sangat membahayakan buat pengendara sendiri, bahkan membahayakan bagi orang lain. Nah, kami harapkan kepada masyarakat yang ada di Selayar, taati peraturan berlalu lintas, ya, taati peraturan berlalu lintas, jaga tata tertib, ya, jaga keselamatan, sehingga keamanan dan keselamatan akan terjamin. Pak Kasat, mungkin masih banyak teman-teman di rumah yang tidak tahu bagaimana cara mengambil SIM supaya Ya. mungkin mereka tidak ditilang Ya, dan betul. surat-surat kendaraan mereka lengkap. Ya. Itu bisa kita jelaskan bagaimana prosesnya? Ya. Silakan Pak. Jadi untuk pemirsa sekalian, SIM itu ada beberapa SIM yang perlu kita sampaikan, bahwa SIM A itu untuk kendaraan pribadi, ya. Kemudian SIM C itu untuk kendaraan sepeda motor. Kemudian SIM B ada kendaraan untuk roda 6, ya. Dan seterusnya, ada B1, B2 dan B2 umum. Nah, kemudian ada lagi SIM D. SIM D. Ya. Itu untuk diberikan kepada disabilitas. Oh, Ya, yang mungkin kita bisa temui di jalan, ada sepeda motor yang di belakang rodanya 2, Iya. yang mepet itu. Itu SIM-nya SIM D. Ya. Kemudian untuk persyaratan sendiri untuk pengurusan SIM, yang pertama adalah cukup umur, cukup umur. dibuktikan dengan identitas diri yaitu KTP. Berarti 17 tahun. Ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani itu dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Ya. Berarti harus tes kesehatan dulu. Kesehatan dulu, ya. Untuk di Selayar di polikliniknya Polres, ya. Harus di sana. Harus di sana. Oke. Ya, kemudian setelah itu sehat rohani. Sehat rohani ini melalui psikologi. Itu juga ada di samping Polres. Oh, tes di sana juga. Ya. Dari situ setelah memiliki SIM, ada keterangan sehatnya, ada ke psikonya, baru ke bagian pendaftaran SIM. Ya, di sana ada beberapa tugas yang mereka nanti akan melayani, ngisi belangko yang ada, kemudian ada di sana ujian teori dan ujian praktek. Oh, ada ujian teori dan ujian praktek. Ya. Setelah lengkap, baru dilakukan penginputan data. Setelah oke, baru dilakukan foto, cetak SIM. Ya, itu untuk prosesnya. Jadi di sana ada beberapa mungkin yang masyarakat perlu juga ketahui. Di sana untuk SIM itu ada memang biaya-biaya. Iya. Ya, ada biaya-biaya yang sudah ditentukan di sana. Kalau boleh kita tahu berapa? Sempat mungkin kita punya dilayani mungkin sama mohon maaf mungkin ada mungkin oknum-oknum lagi biayanya di up. Jadi mungkin bisa teman-teman di sini tahu berapa sih biayanya kalau buat untuk SIM kesehatannya 40, 40. psikonya 50, ya. Kemudian PNBP-nya SIM C itu 100 ribu ya. Ya. Kalau SIM mobil 150, ya. Kemudian itu aja. Ya, kurang lebih 250 ribu. Kurang lebih 250 ribu kita sudah dapat SIM. Iya. Dan semua proses yang tadi sama Dilalui. untuk mendapat SIM A, SIM B dan Kalau seterusnya. SIM B beda. Oh, beda. Beda, karena kalau SIM B harus ada sertifikat. Sertifikat Ada apa? keahlian dalam bidang sertifikat untuk melakukan mengemudi, karena kalau SIM B itu kan kendaraan besar. Ya.
Nah, kendaraan besar harus ada sertifikat dikeluarkan oleh Direktorat Polda. Nah, jadi diajukan dulu sana, dia setelah layak baru dikirimkan nanti ke Selayar, baru bisa dipoto. Oh, jadi ada beda-beda tahapannya. Ya, kalau motor SIM C dan SIM A-nya bisa, SIM B yang perpanjangan bisa. Yang baru juga bisa tapi menunggu dari sertifikat yang dari Polda. Untuk prosesnya sendiri Pak, karena mungkin teman-teman di rumah ada yang sibuk Kak, nanti beda pergi Kak mengurus SIM. Iya. Padahal mungkin prosesnya Harus datang. harus datang Nggak dan bisa, ya harus datang. waktunya berapa lama? Waktunya kalau lengkap ya, kalau lengkap kesehatan paling 5 menit, psiko mungkin butuh waktu sekitar 15 menit ya, sampai 20 menit. Kemudian penginputan data mungkin ya kurang lebih sekitar 30 menit sampai 45 menit sudah bisa jadi. Jadi waktunya sekitar 30 sampai 40 menit saja Ya, itu sudah dapat SIM-nya. Dapat SIM ya. Iya. Oke Pak, mungkin saya dan teman-teman di rumah juga sudah tahu, Iya. tapi mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas, kami bisa bertanya di mana Pak? Nanti bisa di HP saya. Oh, di HP lagi? Ya, silakan nanti di WA ke HP saya. Ya, Ya. kalau mau di WA silakan, mau di telepon silakan, atau datang langsung Datang di langsung. bagian SIM, atau untuk yang mau perpanjang STNK-nya atau mengesahkan STNK-nya, karena STNK itu harus dibayar pajaknya per tahun dan disahkan oleh petugas kepolisian, yaitu yang ada di Samsat. Ya. Nah, yang ada di Samsat. Mungkin juga saya sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa dalam rangka kemajuan teknologi, Korlantas Polri akan melakukan kebijakan-kebijakan ya terkait dengan registrasi. Nah, identifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas pasal 65, 64, 64, 65, kemudian pasal 74, 75 ya, bahwa kendaraan bermotor yang tidak dilakukan pembayaran pajak ya, tidak dilakukan pembayaran pajak selama 5 tahun ditambah 2 tahun itu akan diblokir. Ya, akan diblokir dan kendaraan tersebut dianggap bodong. Ya, dianggap bodong. Itu sesuai dengan undang-undang. Nah, untuk itu Pak Gubernur Sulawesi Selatan ada suatu surat, melalui surat keputusan Gubernur tertanggal 1 September kemarin, bagi pemilik kendaraan yang bukan atas namanya ya diberikan atau biaya balik namanya itu digratiskan. Digratiskan. Biaya balik nama. Biaya balik nama. Ya. Jadi apabila ada pemirsa di rumah yang memiliki kendaraan yang bukan atas namanya atau masih atas namanya orang lain, silakan dibalik nama. Itu berlaku sampai 30 November 2022. Jadi untuk biaya balik namanya gratis, nanti tinggal tambah biaya cetak STNK, biaya cetak BPKB, dan biaya cetak plat nomor. Kalau teman-teman di rumah mau mengurus, itu mengurusnya langsung ke Samsat. Langsung ke Samsat. Ya, nanti setelah di Samsat diproses, nanti ada di bagian BPKB, itu nanti di Polres tempatnya. Ya, mungkin pemirsa yang masih belum memiliki kendaraan silakan, karena ketika kita tidak melakukan pembayaran pajak ke depan, kita tidak bisa mengisi BBM di pompa bensin. Semua akan terkonek melalui IT. Semua akan terkonek melalui sistem. Jadi tidak bisa masuk tol, tidak bisa masuk mall, dan tidak bisa mengisi bensin di pompa bensin yang sudah disiapkan alatnya. Oh, oke. Ya. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang tidak bayar pajak
itu nantinya ke depannya, kalau boleh tahu itu kapan Pak? Secepatnya. Secepatnya. Mungkin tahun depan pertengahan tahun sudah diberlakukan. Jadi pertengahan tahun mungkin secepatnya pihak kepolisian akan memberlakukan. Jadi untuk teman-teman mungkin yang pajak kendaraannya mati itu nantinya sudah tidak bisa lewat tol, sudah tidak bisa isi bensin. Isi bensin yang paling parah, karena kalau sudah tidak bisa isi bensin tidak bisa bergerak. Ketika ditemukan petugas di lapangan bukan lagi ditilang, tapi disita langsung. Karena kendaraan tersebut yang tidak melakukan pembayaran pajak itu tidak berhak melakukan perjalanan di atas jalan raya. Nah, karena jalan raya dibuat atau dibiayai dari hasil pajak. Nah, itu. Jadi untuk teman-teman di rumah yang tidak bayar pajak, segera membayar pajak, karena jalanan hanya untuk orang-orang yang bayar pajak. Nah, itu salah satu dari Korlantas, ya itu, dan itu akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi untuk tahun depan itu ada 6 kota besar yang akan diberlakukan. Salah satunya adalah Sulawesi Selatan, yaitu Makassar. Ya. Jadi kota-kota besar dulu Pak? Ya, ini dilakukan secara bertahap. Jadi saya pesan kepada pemirsa yang ada di rumah, apabila ada kendaraannya yang masih di kendaraan dari luar daerah, dari luar daerah, mungkin ada kendaraannya yang dari Jakarta, dari Kalimantan, segera dimutasikan ke Sulawesi Selatan, khususnya ke Selayar, kalau memang domisili di Selayar. Karena nanti ke depan juga itu akan diberlakukan double pajak, bayar pajak di Surabaya, bayar pajak juga di sini. Karena kalau dia kendaraan dari Surabaya contohnya, dia bayar pajaknya, nanti bayar pajaknya untuk pajak di sana, padahal kendaraannya dipakai di Selayar, dia rusak jalanan di sini. Nah, makanya nanti akan ada aturan bahwa itu akan kena pajak juga, tapi tidak sebesar yang di Surabaya. Nah, itu ke depan seperti itu. Iya, jadi dihimbau untuk masyarakat di rumah supaya kendaraannya diurus di mana dia berdomisili. Oke Pak, setelah perbincangan kita ada banyak sekali ilmu pengetahuan baru buat saya sendiri dan terkhusus untuk buat teman-teman di rumah. Mungkin ada lagi yang mau kita sampaikan? Saya rasa untuk kali ini cukup. Kali ini cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini atau kurang jelas, silahkan nanti datang ke kantor atau di WA melalui nomor HP saya. Kalau ada mungkin selama ini ada yang kurang pas tentang tindakan lalu lintas di jalan, ya kami manusia biasa. Tentunya kami mohon maaf ya apabila ada tindakan, tingkah laku anggota, khususnya anggota Polri Polres Selayar yang kurang berkenan, ya kami selaku umat manusia, umat beragama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan titip salam titip salam kepada keluarga sekalian, pemirsa sekalian, jaga keselamatan, karena kecelakaan itu diawali dari pelanggaran. Makanya silakan dilengkapi kendaraannya, sehat betul kendaraannya, sehat betul orangnya, pastikan bahwa motornya sehat, pastikan bahwa sebelum naik kendaraan itu kita sehat. Jangan sampai ketika di jalan orang tidak sehat naik kendaraan pingsan di jalan, itu kan membahayakan bagi keselamatan dirinya maupun keselamatan orang lain. Mungkin itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan bagi saya untuk bisa memberikan sedikit apa yang bisa masyarakat ketahui, mudah-mudahan bermanfaat, dan ke depan mudah-mudahan di Selayar ini tidak terjadi lagi kecelakaan yang cukup tinggi, dan masyarakat bisa tertib berlalu lintas, mau pergi kemana aman, selamat, tidak ditangkap-tangkap lagi polisi, silakan dilengkapi kendaraannya. Itu pesan saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Terima kasih banyak Ya. Pak. Terima kasih juga telah mau berbagi bagaimana sih ini tentang operasi zebra dan lain sebagainya tentang lalu lintas. Ya. Semoga kita semua bisa mengambil banyak ilmu pengetahuan baru di sini. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kami, podcast Cerita. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman di rumah, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sekali lagi saya mau bilang semoga apa yang menjadi perbincangan saya dengan Bapak Kasat Lantas ini membawa manfaat, setidaknya ilmu pengetahuan baru untuk kita. Terima kasih, dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa video ini jika kalian anggap bermanfaat, jangan lupa untuk di-share juga ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa channel kami di-subscribe. Untuk video ini di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih banyak, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.